Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat lebaran, selamat hari raya Idul Fitri buat kita dan antum semuanya para pemirsa Dalwa TV. Kembali lagi bersama kami dalam acara Hal Ta'arif, tentunya hanya di TV kesayangan Anda, yaitu di Dalwa TV. Oke, langsung saja kita sekarang kebetulan berada di hari yang begitu mulia, yaitu di tanggal 1 Syawal atau Lebaran Idul Fitri, yang di mana insya Allah kita semua akan kembali kepada fitri kita, kepada kesucian kita. Buat tema kali ini kita akan mengangkat tentang Idul Fitri. Oke, buat para pemirsa sekalian, langsung saja ya kita cari orang-orang yang ada di sekitar di Dalwa Center ini. Kira-kira kita bakal nanyain ke mereka apakah mereka tahu tentang Idul Fitri sebenarnya seperti apa. Oke, langsung saja kita saksikan, kita simak, kita cari mangsa. Check it out. Oke, teman-teman para pemirsa Dalwa TV, para pemirsa Hal Ta'arif, kita sekarang berada di Dalwa Center ya, di komplek lingkungan Dalwa Center. Kita akan mencari, kita tanya-tanya ke orang-orang yang ada di sini. Oke, lihat di pojok sana ada mas-mas ya, kita tanya ke dia. Langsung saja kita ikutin ya. Oke. Assalamualaikum Mas, permisi. Waalaikumsalam. Iya. Dengan Mas siapa ya? Dengan Mas Abdullah. Mas Abdullah dari Iya. mana? Dari Pandaan. Dari Pandaan. Oke. Ini kami dari Hal Ta'arif mau nanya-nanya seputar Idul Fitri. Kira-kira boleh apa enggak ya? Boleh, silakan. Boleh ya? Mungkin sambil duduk bisa ya. Oke teman-teman ya, langsung saja kita tanyakan ke Mas siapa tadi? Abdullah. Mas Abdullah Iya. dari Pandaan. Iya, dari Pandaan. Oke. Ini kami mau nanya nih seputar Idul Fitri tentunya ya. Kira-kira nih menurut Mas Abdul nih, arti dari Idul Fitri sendiri itu apa ya? Kalau arti dari Idul Fitri sendiri menurut saya ya, itu ungkapan rasa syukur. Selain dari ibadah ya. Selain dari ibadah, ungkapan rasa syukur kita selama sebulan ini kita berpuasa. Jadi kita gembirakan, kita syukur juga sama Allah sudah dikasih Ramadan. Nah, habis syukurnya pakai lebaran ini. Ini sebagai ungkapan rasa syukur kita udah berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari sama 1 bulan full, habis itu kita syukuran gitu ya. Lebih ke arah situ sih kalau menurut saya lebaran. Oke, ya Pak. Oke, kemudian yang kedua nih Mas, biasanya tuh kalau lebaran itu identik juga dengan baju baru nih ya. Iya. Oke, sebelumnya kalau Mas sudah beli baju baru belum? Alhamdulillah sudah. Sudah. Nah, sekarang yang mau kita tanya ini Iya. apa gitu kok maksudnya kenapa sih kita lebaran itu identik dengan baju baru? Iya. Soalnya apa ya? Memang selain dari yang dianjurkan oleh Nabi ya. Iya. Kan Nabi kan sunnah kalau kita sholat Idul Fitri pakai baju baru ya. Iya. Selain dari sunnah itu kita ada tersendiri gitu loh. Jadi kayaknya kalau enggak pakai baju baru ketika lebaran itu kayak kurang lengkap gitu. Kita kurang menikmati, kurang bersyukur gitu kalau enggak pakai baju baru gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada baju baru kira-kira gimana tuh? Ya enggak apa-apa juga. Apa juga? Iya, yang penting kita kan ada dapat syukuran itu. Iya. Gembira ketika sudah melewati Ramadan, kita gembirakan, kita syukur pakai hari raya itu. Atau mungkin dengan arti lain tuh kayak menghormati hari raya gitu ya. Nah, itu kan juga bisa. Oh iya. Juga menghormati hari raya, juga ada juga sunnah Nabi juga kan. Iya. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga, teman-teman ya. Kira-kira nih menurut Mas Abdul nih ya, kan kalau lebaran identik juga dengan selain dengan baju baru yaitu maaf-maafan. Iya. Nah, kira-kira nih apa sih kita kayak filosofinya gitu kok? Kenapa sih pas lebaran kita maaf-maafan gitu? Ya ini kembali lagi ke rasa syukur ya. Soalnya apa? Mungkin hanya di agama Islam aja, di syariat Islam aja kita dianjurkan silaturahmi. Minimal lah kalau kita mungkin selama setahun ini sibuk terus ya. Iya. Kita di waktu lebaran kita bisa kumpul keluarga, bisa silaturahmi bareng. Nah, kita kan mempererat kekeluargaan ini sama mungkin itu momen yang sangat pas gitu juga. Ya, mungkin dianjurkan juga gitu kan. Jadi dari apa kan kadang gitu kan kita emang kayak mungkin ada mangkel ke orang lain gitu karena nah ada Idul Fitri ini itu jadi ada momen buat kayak kita nyambung tali silaturahmi lagi gitu ya Mas ya. Oke, kemudian yang keempat ini mengenai THR nih. THR itu apa sih Mas? THR tuh jangan hari raya. Tunjangan hari raya. Iya. Ya mungkin orang kan beda-beda ya. Mungkin kalau enggak ada THR itu enggak. Memang kan dari namanya tunjangan hari raya. Iya. Kalau
Ya dari itu mungkin 1 tahun sekali ada THR gitu. Iya. Dari ungkapan rasa syukur dia mungkin alhamdulillah 1 tahun ini saya syukur ini orang mungkin kalau karyawan ya. Iya. Alhamdulillah ini karyawan saya sudah 1 tahun bantu saya kasih THR ungkapan rasa syukur saya juga sama dia gitu. Terus juga buat rasa syukur udah jalanin puasa kan Iya. sebulan. Iya. Itu rasa syukur kita ungkapin kita punya karyawan nih. Nah, Kasih ke karyawan jadi aja gitu. bagi-bagi kegembiraan gitu. Iya. Terus kemudian kalau masalah THR itu kira-kira di zaman Rasul tuh ada apa nggak sih ya? Wah, itu Setahu dari antum gitu. ya, saya belum tahu ya. Tahu. Belum tahu kalau THR di zaman Rasul. ada. Oke, buat yang terakhir, kira-kira nih menurut Mas Abdul kesan Idul Fitri buat tahun ini, khususnya kan karena lagi masih merasakan pandemi gitu kan. Kira-kira apa kesannya? Ya meskipun di pandemi gini kita meskipun ya kita kan juga taat sama pemerintah juga kan, jalani protokol kesehatan, kita juga menghormati kalau kita dilarang mudik juga boleh, kita juga bisa silaturahmi lewat online kan gitu. Jadi memang meskipun agak menyesal sih, ada kesalahan dikit, kita nggak bisa kumpul sama keluarga Iya, gitu. tahun ini, tapi ya tetap syukur aja kita silaturahmi sebisanya pakai apapun medianya. Ya, cukup lewat virtual aja mungkin ya. Oke, itu tadi teman-teman para pemirsa Hal Ta'arif ya. Selengkapnya kita akan tahu jawaban yang lebih warinya atau yang lebih sempurnanya, kita langsung dengarkan penjelasan dari Ustadz kita. Oke, terima kasih Mas Abdul. Sama-sama, Oke. Mas. Oke, teman-teman para pemirsa Hal Ta'arif, sekarang kita sedang berada kira-kira di mana ya? Teman-teman tahu apa enggak ya? Kira-kira di mana? Betul sekali, tentunya sedang berada di alun-alun Bangil. Nah, sekarang kita akan lanjut cari mangsa ya. Buat yang kedua, kira-kira siapa ya? Kita akan cari-cari di orang-orang yang sedang berada di alun-alun Bangil di sini. Oke, cekidot. Assalamualaikum Mas, permisi. Dalam Ganggu apa nggak kira-kira? ya. Oke, mau kita dari Dalwat TV mau tanya-tanya sebentar mengenai tentang Lebaran, kira boleh apa nggak? Oh ya, monggo Mas. Sebenarnya sebelum nanya-nanya bentar ya, boleh kan? Boleh. Assalamualaikum Mas. Boleh minta waktunya sebentar? Oke, silakan Mas. Nama Mas sendiri siapa? Nama saya Adir Fantastia Dari mana? dari Kalimantan Barat. Sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Muhammad Reza. Muhammad Reza dari Saya dari Malang. Malang. Ya. Oke nih Mas, jadi kita mau tanya mengenai tentang Lebaran sebelumnya dengan Mas siapa? Dan Kalau Mas yang satunya? Fahmi. Fahmi, Mas Riki. Mas Egi, Kakak. kakak. Ini semua dari mana nih? Oh, dari Pandaan semua. Jadi sengaja main ke sini buat ngoritik ya. Oke, kita mau tanya-tanya seputar Lebaran Idul Fitri ya. Sebenarnya ke Mas siapa? Mas Wildan ya. Kita tanya dulu mengenai tentang apa dari arti dari Idul Fitri sendiri. Nah, kira-kira nih menurut Mas Wildan nih, arti dari Idul Fitri itu apa sih gitu? Saling minta maaf. Apa? Saling minta maaf. Saling minta maaf. Pertama itu kira-kira arti dari Lebaran Hari Raya Idul Fitri itu apa? Kembali kepada kesucian ya, mungkin. Kembali kepada kesucian. Arti dari Idul Fitri sendiri itu apa ya? Oh ya, ini menurut saya pribadi ya. Idul Fitri itu artinya kan kembali kepada suci, Mas. Jadi gimana caranya supaya hati kita itu dari bulan Ramadan kemarin itu yang belajar untuk bersuci sekarang jadi suci gitu. Intinya buat diri kita lebih baik gitu, Mas. Itu ya. Mas Fahmi, kira-kira baju Lebaran itu bermaksudkan apa gitu loh? Kalau Lebaran identik sama baju baru gitu. Gimana? Supaya apa ya? Jadi fuckboy. Supaya kurang tahu saya itu. Keren tahu. Sebisanya aja. Mungkin apa gitu? Keren. Ya, supaya keren. Supaya keren. Supaya Oke. Kemudian kalau yang kedua, nih biasanya kan kalau Lebaran itu identik dengan pakai baju baru ya. Kira-kira maksud dari itu apa? Biar menambah semangat baru lah gitu kan. Biar menambah semangat untuk hari-hari ke depannya. Depannya.
Sekarang buat yang kedua, pertanyaan kedua tentang baju lebaran. Biasanya kan kalau lebaran itu identik sama baju lebaran, baju baru tuh. Nah, iya, kira-kira itu maksudnya apa gitu? Baju baru. Kalau menurut fashion ya, kalau menurut fashion sih baju baru lebaran kan untuk biar kita ketemu sama saudara itu nggak canggung mungkin ya, kok bajumu itu aja biar nggak dicengin mungkin ya. Tapi kalau arti lain baju baru itu artinya diri kita itu bisa berubah lebih baik lagi. Oke, para pemirsa, itulah tadi jawaban-jawaban. Untuk lebih tepatnya, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pembahasan masalah Idul Fitri, Hari Raya Lebaran. Siapa yang tidak senang dengan kata Lebaran? Kita waktu kecil atau bahkan sekarang tentu senang dengan istilah Lebaran. Khususnya teman-teman yang masih di rumah, apalagi anak-anak kecil, Lebaran adalah momen yang paling bahagia. Lebaran sendiri bukan berarti kita selesai dari Ramadan kita berfoya-foya atau hura-hura, makan sebanyaknya, enggak. Lebaran dengan identik makan terus, akhirnya yang tadinya kurus jadi gemuk lagi, gara-gara udah tidak puasa, Lebaran disikat semua, enggak, bukan seperti itu. Atau saling berbangga-banggaan punya baju bagus. Enggak. Ingat sebagaimana disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh yang dinukil dari kitab Futuhah Al-Aliyah bahwa dikatakan laisal 'id liman labisal jadid innamal 'id liman ta'atu lillahi tazid. Jadi dikatakan bahwa hari raya itu bukan yang baju baru, enggak. Tetapi hari raya itu adalah hari di mana taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertambah. Yang kedua, pernah diceritakan juga dalam sebuah riwayat bahwa Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib pernah pada hari raya Lebaran itu makan roti tanpa idam. Atau kalau sekarang itu makan roti tak pakai selai, roti tawar. Akhirnya ditanya sama para sahabat yang lain, wahai imam, wahai amirul mukminin, sekarang ini hari raya, kenapa antum makan cuma roti tawar? Kan? Hari raya Lebaran itu kan momen paling makan seperti sekarang kan, banyak suguhan, banyak macam-macam kue. Tapi waktu itu amirul mukminin makan cuma roti tawar. Kenapa? Pada sekarang hari raya, akhirnya kata Imam Ali, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, hari ini hari raya, besok hari raya. Sesungguhnya hari raya itu adalah hari di mana kita tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan hari raya. Kemudian hari raya juga itu adalah momen kita untuk memperbaiki hubungan kita antar sesama. Kalau di dalam bulan Ramadan kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin menambah ibadah kita, menambah ketaatan kita, menambah amal-amal baik kita. Itu kita usahakan di bulan Ramadan, akan tetapi itu semua kurang sempurna kalau tidak dibarengi dengan usaha kita memperbaiki antar sesama, atau dengan istilah lain hablum minallah hablum minan nas. Dua sektor ini tidak boleh saling ketinggalan. Makanya yang kita dapat dari guru-guru kita, khususnya Sayyidul Walid Al-Ustadz Segaf Baharun pernah mengatakan, diceritakan oleh beliau bahwa beliau itu diberi pesan oleh abah beliau, Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau berkata kepada Ustadz Segaf, wahai Segaf, jadilah kau orang yang sukses.
Apa itu orang yang sukses? Dikira orang yang sukses itu orang yang kaya raya, mapan, punya mobil, ekonominya kuat, status sosialnya kuat. Tidak, bukan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud dengan orang sukses oleh Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, bahwa orang sukses itu adalah orang yang tidak punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak punya salah kepada sesama, atau kita tidak punya salah pada saudara-saudara kita yang muslim. Jadi sempurnakan ibadah kita, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, kalau kita masih punya rasa kurang senang pada saudara-saudara kita, atau kita pernah didolimi, jadilah kita orang yang pemaaf. Kalau kita menyimpan rasa dengki, tidak suka pada orang sesama muslim, saudara-saudara kita yang muslim, hilangkan perasaan seperti itu, khususnya di hari lebaran ini. Pernah dikatakan dalam suatu hadis, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil man qata'at rahimuh wasalaha au kama qol. Jadi bukan orang yang silaturahmi, orang yang baik sesama itu orang yang membalas kebaikan orang lain. Enggak, itu gampang itu. Kalau orang lain berbuat baik, ngasih hadiah pada kita, kita ngasih hadiah juga ke orangnya, itu biasa. Itu bukan al-mukafi kata Rasulullah. Orang yang wasil itu bukan yang seperti itu. Akan tetapi kalau ada orang yang memotong silaturahmi, memutus silaturahmi, itu adalah kita yang menyambungnya. Jadi kalau ada orang yang tidak senang sama kita, ada orang tidak baik sama kita, kita sambung. Nah, di situ pahalanya lebih besar, karena kita juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.